Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Nabil. Hari ini, tepatnya sore ini, saya mau sharing ke teman-teman tentang bagaimana cara memupuk di masa vegetatif atau kita sebut pemupukan pada fase pertumbuhan, ya. Jadi pemupukan itu ada dua kategori teman-teman ya. Bisa dengan cara organik, yaitu non kimia. Bisa juga dengan pupuk kimia. Di depan saya ini sudah saya deretkan ya teman-teman, pupuk kimia dan ada juga pupuk organik cair. Nah, kalau pupuk kimia ya, ada TSP, ada NPK, ada magnesium sulfat ya. Sedangkan pupuk organik itu bisa banyak teman-temannya, bisa juga dari sisa-sisa sayuran, buah-buahan, dari rempah-rempah ya. Nah, itu bisa juga kita fermentasi ya teman-teman. Bisa juga dengan membuat pupuk organik cair seperti yang ada di botol aqua yang di ujung ini. Nah, pupuk organik cair ini saya buat sendiri teman-teman. Ini dengan campuran air leri yang air sisa cucian beras ya teman-teman, sebanyak 500 ml, lalu dicampur dengan telur 1 butir, dengan susu bisa dengkol, bisa juga susu saset ya, susu kental manis, lalu dicampur dengan gula merah ya. Kalau tidak ada gula merah bisa gula putih ya, Yakult ya. Kalau tidak ya ada Yakult boleh E4 yang ada di sampingnya ini ya, boleh. Lalu dicampur, diaduk semuanya ya. Kalau tidak ada air beras, kalau teman-teman mau campur air kelapa bisa juga pengganti air beras, bisa ya teman-teman. Ini salah satu airnya. Jadi teman-teman, kita fermentasikan selama 2 minggu ya, atau 1 bulan ya teman-teman. Tapi gasnya itu harus dibuka, tutup botol aquanya seminggu pertama itu bergas ya teman-teman, harus dibuka setiap hari, setiap pagi maka teman-teman harus buka tutupnya. Ketika di proses fermentasi ini harus diletakkan di tempat yang teduh, yang tidak terkena cahaya matahari ya teman-teman, agar fermentasinya tidak gagal. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke pupuk dasar pertumbuhan ya. Jadi pada masa pertumbuhan yang sangat dibutuhkan adalah fokus pada dua pupuk ini ya teman-teman. Teman-teman bisa memberikan pupuk TSP dan NPK. Bila teman-teman tidak mendapati TSP di toko pupuk, teman-teman boleh menggantikan dengan SP36. Ini sama saja teman-teman ya, cuman kadarnya aja yang beda. Kalau ini 36% fosfatnya ya teman-teman, sedangkan TSP kadarnya 46%, jadi kadarnya lebih tinggi ya teman-teman. Nah, jadi dua pupuk ini yang sangat dibutuhkan teman-teman. Pupuk NPK seimbang, bila teman-teman mendapati NPK 15 boleh juga ya, sama ya teman-teman ya. Antara dua pupuk NPK seimbang 16 ataupun 15 ya. Terus kalau sebagai tambahannya boleh ditambah magnesium sulfat ini ya teman-teman ya.
Nah, ini sulfur ini dibutuhkan juga agar daun tanaman tidak menguning ya teman-teman. Nah, jadi kalau saya ya, saya memakai keduanya, memakai pupuk organik dan pupuk kimia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada pot ya. Jadi pot ini saya isi dengan sisa-sisa makanan, sisa sayuran, sisa buah-buahan, kulit telur, kulit bawang, dan macam-macam lah ya teman ya. Nggak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Jadi kalau teman-teman punya tatakan telur seperti itu ya, sisa kita beli telur itu bisa teman-teman robek ya, sobek-sobek ya, lalu teman-teman timpakan di atasnya sisa-sisa makanan lagi ya. Nah, nanti lama-kelamaan ini akan hancur, sebulan 2 bulan sering-sering kita siram ya, maka dia akan menyatu. Nah, bisa juga teman-teman sesekali memberikan cairan pupuk organik cair yang di botol itu tadi, botol aqua ya, karena di situ sudah ada IM4. Fungsinya adalah agar bisa mengurai sisa-sisa makanan yang dalam pot ini ya, sehingga cepat hancur teman-teman. Karena fungsinya IM4 itu adalah untuk proses fermentasi dan penguraian bahan-bahan yang belum hancur ya teman-teman ya. Itu mengandung bakteri Lactobacillus ya, itu bakteri baik untuk tanaman. Nah, jadi teman-teman, saya tidak hanya semata-mata memakai pupuk kimia saja, karena kalau kita pakai hanya pupuk kimia, yaitu akan terjadi efek buruk pada media tanam ya. Media tanam akan terlalu kering sehingga menjadikan media cepat cepat kering dan kurang subur ya teman-teman, kurang gembur ya. Nutrisinya seperti cepat habis ya, karena sifatnya pupuk kimia itu adalah cepat menyerap ke tanaman, tapi cepat merusak media tanam teman-teman. Jadi harus kita imbangi dengan pupuk organik. Ini sebelah sini juga saya ada taruh pot teman-teman ya, ada saya taruh pot. Ini juga ada tatakan telur yang saya robek-robek ya. Itu nanti saya timpakan lagi sisa-sisa makanan ya. Nah, begitu teman-teman ya. Agar tanaman kita subur, kita imbangi dengan pupuk organik ya. Sisa-sisa makanan jangan dibuang ya. Nah, kita manfaatkan untuk tanaman anggur ya, sehingga dia pertumbuhannya lebih pesat dan subur. Nah, teman-teman bisa lihat, ini daun anggur saya besar-besar, ini subur-subur teman-teman. Nah, besar-besar, ini lebih besar dari telapak tangan saya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini besar-besar ya. Ini juga Angelica, besar-besar daunnya teman-teman. Ini dikarenakan saya memupuk dengan pupuk organik juga, bukan semata-mata dengan pupuk kimia. Karena berdasarkan pengalaman saya yang sudah ya, media menjadi sangat kering ya, karena pupuk kimia itu meninggalkan residu teman-teman. Jadi saya ulangi sekali lagi ya teman-teman, yang paling penting untuk pupuk dasar ya, kalau teman-teman ingin cepat membesarkan batang anggurnya, teman-teman juga harus melibatkan pupuk kimia ya.
yaitu pupuk TSP dan NPK. Ini pupuk dasarnya teman-teman ya. Nah, kalau magnesium sulfat kalau tidak punya boleh di skip, tapi alangkah baiknya kalau ada teman-teman bisa menambahkan ya. Nah, ada 3 yang sangat baik untuk diberikan di masa pertumbuhan ya. Nah, masa pertumbuhan itu adalah masa sebelum masa pembuahan. Nah, jadi ini persiapannya untuk pembesaran batang, untuk menyuburkan daun ya, untuk menyehatkan tanaman dulu ya fokusnya. Nah, setelah nanti dia besar batangnya, sehat daunnya, maka nanti baru kita beri pupuk pembuahan. Nah, di sini kita tidak membahas pupuk pembuahan, saya hanya membahas pupuk pada masa pertumbuhan. Ya. Nah, jadi yang ini belum saya bahas. Di sini ada bawang merah. Ini bawang merah yang sudah saya blender ya teman-teman ya. Di sini ada kunyit, ada bawang putih ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk fungisida teman-teman. Nah, jadi fungisida ini adalah untuk jamur ya, agar tidak berjamur. Ini saya ganti dengan pupuk dengan fungisida kimia. Kadang-kadang saya semprot diten, antrakol ya teman-teman. Nah, ini saya selingi dengan fungisida alami ya, atau herbal ya teman-teman. Nah, fungsi dari bawang merah untuk ZPT ya teman-teman ya, untuk zat pengatur tumbuh ya, alami. Sedangkan ini untuk fungi, kunyit, dan bawang putih itu untuk fungisida ya teman-teman ya. Ketiga-tiga ini kita campur ya, 1 tutup botol aqua sedang ya, kita campur ketiganya, kita masukkan ke dalam alat semprot yang 1,5 liter ya, lalu kita semprotkan ke batang dan daun anggur ya teman-teman. Nah, jadi inilah yang bisa saya berikan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.